guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai teori humanistik. Halo guys, perkenalkan nama saya Ilviana Manda dengan NPM 20238420404004. Halo guys, perkenalkan nama saya Mas Rianti Piris dengan NPM 20238420404015. Apa sih teori belajar itu? Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, dan teori konstruktivisme. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia siswa mampu memahami diri dan lingkungannya, dan manusia diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Para tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama, Arthur W. Combs. Beliau lahir pada tanggal 3 Juni 1912 dan beliau meninggal pada tanggal 21 Maret 1999. Menurut Arthur Combs, teori humanistik bertujuan untuk menerima kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa dan juga memperkuat perolehan keterampilan dasar akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Para tokoh yang kedua yaitu Abraham Maslow. Beliau lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York dan meninggal pada 8 Juni 1970. Beliau adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembalikan. Dan tokoh yang ketiga adalah Carl Rogers. Beliau lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat dan meninggal pada tanggal 4 Februari 1987. Menurut Carl Rogers, pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa ada paksaan ataupun ketidaksepahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Manfaat teori humanistik. Yang pertama, mampu mengubah sikap dan perilaku siswa atau individu dari yang semula belum baik karena tidak mengetahui kemudian menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap secara demokratis, partisipasi, dan humanis. Yang ketiga, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Dan yang terakhir, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Tujuan teori humanistik.
Teori pembelajaran humanistik ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk meraih akualitasi diri, dan baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Ciri-ciri teori humanistik. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Langkah-langkah teori humanistik. Teori belajar humanistik juga memiliki langkah-langkah yang harus diperhatikan agar pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. Yang keempat, menganalisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Yang kelima, membuat rancangan fasilitas belajar untuk siswa. Yang keenam, memberikan bantuan, pendampingan, atau bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. Yang ketujuh, mendorong siswa untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar. Yang kedelapan, memberikan bimbingan tentang konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. Yang kesembilan, membimbing siswa terkait bagaimana menerapkan pengalaman belajar yang sudah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Kekurangan teori humanistik. Yang pertama, proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu. Yang kedua, dapat memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, munculnya kesenjangan antar individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis. Yang keenam, pendidik tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya, karena pendidik menjadi motivasi dari luar diri individu. Kelebihan teori humanistik. Yang pertama, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap, dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan minat dalam diri seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang. Yang keempat, mampu mengubah sikap dan pola pikir. Yang kelima, membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keenam,
Semakin lama waktu yang dilaluinya, seorang pembelajar dapat mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Konsep teori humanistik. Dari hasil pemaparan, kita bisa memahami bahwa konsep dasar teori ini adalah setiap individu memiliki kendali penuh akan kesuksesan dan hasil belajar mereka. Untuk bisa sampai pada hasil yang memuaskan, individu perlu memiliki motivasi yang bisa membuat minat belajarnya meningkat. Motivasi tersebut bisa jadi berasal dari luar atau dalam diri individu. Maka, peranan tenaga pengajar di sini sangat diperlukan untuk membantu mereka menemukan motivasi belajarnya. Dalam proses belajarnya, tiap individu juga harus memperhatikan aspek dari segi kognitif dan afektif yang nantinya akan mempengaruhi mereka dalam proses pembelajaran. Penerapan teori humanistik. Teori belajar humanistik ini dalam penerapannya sebagai metode pembelajaran juga perlu diikuti dengan pengetahuan tentang pendekatan belajar kognitif serta afektif supaya dapat menghasilkan perubahan positif pada hasil belajar dan sikap. Adapun contoh penerapan teori humanistik sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang ketiga, penekanan pada motivasi dan keterlibatan siswa. Yang keempat, pengembangan potensi dan aktualisasi diri siswa. Prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai keinginan alamiah untuk belajar. Yang kedua, proses belajar akan berlangsung lebih cepat dan bermakna. Yang ketiga, kualitas belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi gangguan dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipatif, artinya seseorang harus aktif dalam menanggapi materi yang disampaikan. Yang kelima, proses belajar dilakukan dengan melibatkan pikiran dan perasaan, tidak hanya salah satunya saja. Yang keenam, kebebasan, kepercayaan diri, dan kreativitas dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri. Gaya belajar teori humanistik. Yang pertama, belajar teknis. Peserta didik mempelajari tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan alam secara baik. Materi dalam belajar ini adalah tentang ilmu alam atau sains. Yang kedua, belajar praktis. Peserta didik mempelajari tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara baik. Yang ketiga, belajar emansipatoris. Peserta didik ditekankan untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan perubahan sosial dan budaya dalam lingkungannya. Itu tadi penjelasan mengenai teori humanistik dari kami. Sekian dan terima kasih.